Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu Undang-Undang ASN menetapkan tidak boleh lagi ada honorer mulai tahun 2025. DPR RI usulkan cara ini agar semuanya menjadi P3K. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan tidak boleh lagi ada istilah non-ASN atau tenaga honorer mulai tahun 2025. Penataan tenaga honorer memang belum memenuhi jalan ideal untuk diselesaikan secara tuntas. Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini belum bisa mengakomodasi semua tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. Dalam hal ini adalah P3K. Pada tahun 2024, pemerintah memang telah melaksanakan seleksi P3K khusus untuk tenaga honorer, namun belum maksimal. Bahkan seleksi P3K tahun 2024 ini tahapannya masih berlanjut ke tahun 2025 pada gelombang kedua yang baru saja menuntaskan seleksi administrasi. Namun demikian, seleksi P3K yang dilaksanakan dua tahap tersebut belum mampu menyelesaikan penataan tenaga honorer secara tuntas. Nah, untuk perencanaan penyelesaian tenaga honorer dengan melalui dua tahap tersebut dinyatakan belum tuntas secara keseluruhan. Formasi P3K yang disiapkan pemerintah belum cukup untuk menampung semua tenaga honorer yang saat ini tercatat di database BKN. Bahkan yang ada di dalam database BKN pun belum bisa diakomodir, apalagi yang belum terdaftar di database BKN atau non-database BKN. Mirisnya, Undang-Undang ASN harus tetap dijalankan. Tidak boleh lagi ada honorer atau non-ASN di instansi pemerintah mulai tahun 2025. Jalan terbaik untuk menjalankan amanat Undang-Undang ASN tersebut adalah mengangkat semua honorer menjadi P3K. Namun demikian, keterbatasan anggaran setiap daerah menjadi kendala dalam melaksanakan hal ini. Oleh karena itu, DPR RI memberikan solusi agar anggaran untuk pengangkatan atau mengangkat tenaga honorer menjadi P3K
bisa tetap disediakan. Perlunya regulasi yang membagi beban penggajian dari APBN dan APBD diusulkan DPR RI untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menambahkan perlunya standarisasi pengangkatan P3K yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Itu harus ada perpresnya, ujar Dede Yusuf dikutip dari TVR Parlemen. Langkah konkretnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berbagi soal penggajian P3K. Untuk menyelesaikan, maka pemerintah pusat harus berbagi beban dengan pemerintah daerah, lanjut Dede Yusuf. Jika anggaran untuk penggajian P3K ini bisa disediakan, seluruh honorer di instansi pemerintah bisa berstatus ASN. Nah, jadi untuk usulan Serjasda dari DPR yang sangat brilian sekali, yaitu pengangkatan P3K menjadi dari honorer itu dikendalikan karena beban anggaran di daerah. Langkah konkretnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berbagi soal penggajian P3K ini. Dengan demikian, amanat Undang-Undang ASN bisa dijalankan dengan tidak ada lagi tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah mulai tahun 2025. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar baik dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu Undang-Undang ASN menetapkan tidak boleh lagi ada honorer mulai tahun 2025. DPR telah mengusulkan cara tersebut agar semuanya menjadi P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.